Ya, pemirsa, investasi di industri hulu migas di Indonesia banyak diminati investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti apa prospek investasi di hulu migas dan langkah apa saja yang harus dibenahi agar iklim investasi semakin baik? Di studio kami telah hadir Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro. Selamat siang, Pak Elan Biantoro. Selamat siang, Mas Kevin. Dan juga ada mantan General Manager Murphy Oil, Yusak Setiawan. Pak Yusak, selamat siang. Selamat siang. Baik, dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Investasi hulu migas di Indonesia ternyata masih diminati oleh para investor dalam dan luar negeri. Kepastian hukum, stabilitas nasional, dan sistem birokrasi terintegrasi perizinan harus segera dibenahi agar kontraktor minyak dan gas bumi mau melakukan eksplorasi di Indonesia. Pemerintah melalui Komite Eksplorasi Nasional atau KEN akan memangkas perizinan untuk mempercepat penemuan cadangan minyak dan gas bumi. SKK Migas menyebut ada 341 perizinan dalam kegiatan hulu migas. Banyaknya perizinan ini merupakan dampak partisipasi daerah yang sangat tinggi. Beberapa investor hengkang dari Indonesia. Salah satunya adalah Murphy Oil. Perusahaan minyak asal Amerika ini menarik investasinya dari Indonesia setelah gagal melakukan eksplorasi Blok Semai 2 di Papua Barat dan Blok South Barito di Kalimantan Selatan. Di dua blok tersebut, Murphy Oil tidak menemukan cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis. Murphy Oil mengembalikan dua blok migas tersebut ke pemerintah setelah dilakukan verifikasi data, pengembalian seluruh data, dan pencatatan aset. Murphy Oil adalah kontraktor yang memiliki komitmen paling bagus dan pernah mendapatkan penghargaan dari SKK Migas. Meski Murphy Oil telah hengkang, Indonesia masih optimistis perusahaan minyak asing maupun lokal masih tetap tertarik berinvestasi di Indonesia karena Indonesia memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai dialog kita. Saya pertama mungkin kepada Pak Elan dulu. Pak Elan, mungkin Anda bisa menggambarkan sebetulnya iklim investasi industri hulu migas kita saat ini itu seperti apa sih, Pak? Ya, makasih Mas Kevin. Iklim investasi di kita memang sekarang pada posisi saat ini adalah sedang di persimpangan jalan sebetulnya. Persimpangan jalan. Ya, kita pernah mempunyai image yang sangat bagus, atraktif, sehingga begitu banyak company-company yang bahkan Seven Sister pun sampai saat ini pun masih berinvestasi di Indonesia ya. Seperti ExxonMobil, Total, Eni, kemudian bahkan Shell pun kembali lagi ke Indonesia untuk menjadi salah satu operator di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian iklim investasi di kita kan sangat banyak pengaruhnya. Apakah pengaruh global dan juga pengaruh lokal. Global sekarang kita tahu bahwa harga minyak sekarang sedang turun, itu pun menjadi competitiveness kita terhadap company lain agak sedikit bergeser begitu ya. Ditambah lagi kita masih punya beberapa PR-PR yang kita miliki di dalam negeri, yaitu yang dipengaruhi oleh penyebab di dalam negeri. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan adalah masalah aspek-aspek non teknis yang menjadi penyebab ini disinsentif buat para investor. Nah, inilah yang sekarang kita coba banyak perbaiki untuk mengangkat kembali iklim investasi kita yang karena efek global kita menjadi rankingnya agak turun sedikit ke bawah. Gitu. Pak Elan, ini di tengah pelemahan ekonomi ya yang saat ini dalam Indonesia, kemudian ada pelemahan harga minyak juga secara global ini, apakah menurut Anda Indonesia masih sebagai tempat yang menarik buat para investor untuk datang ke Indonesia? Ya, sebetulnya dari sisi potensi geologi Indonesia itu cukup bagus ya potensinya. Kita kan kompleksitas geologi kita tuh cukup tinggi, namun potensinya besar. Tidak jarang pernah dijumpai lapangan-lapangan yang sifatnya giant field ya, kayak kita bicara Arun ya, itu giant field, Mahakam itu giant field. Kemudian ada Suban yang ada di Sumatera Selatan itu giant field, dan sekarang itu yang sedang akan kita kembangkan itu Banyu Urip itu giant field. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depan itu kita masih ada lagi lapangan-lapangan besar yang bisa kita temukan. Namun untuk menemukan dengan cara mudah tidak lagi sekarang. Tapi tetap ada potensi, tapi butuh teknologi, butuh modal, dan butuh perusahaan-perusahaan investor yang mau mengambil risiko tinggi tadi. Jadi ada teknologi, ada capital, dan ada high risk-nya yang harus ditempuh gitu. Baik, mungkin ini salah satu perusahaan yang mau mengambil risiko tinggi ini di Murphy Oil ya Pak ya? Salah satunya ya. Saya mungkin kepada Pak Yusak dulu. Pak Yusak, ini Murphy Oil hengkang dari Indonesia, ini setelah melakukan proses eksplorasi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kenapa Murphy Oil akhirnya hengkang dari Indonesia?
Terima kasih Mas Kevin. Ya. Murphy Oil datang ke Indonesia 2006, kemudian mendapatkan blok pertamanya pada tahun 2008. Blok kedua 2008 juga berpartner dengan PTTEP, Impact, dan Pertamina. Kemudian blok ketiga pada tahun 2010, blok keempat pada tahun 2011. Oke. Alasan kenapa Murphy Oil menutup kantornya di Indonesia berbeda-beda di setiap blok. Untuk di blok pertama itu kita tidak menemukan yang secara geologi kita sebut struktur cebakan minyak. Kita tidak menemukan di South Barito itu. Kita mempunyai komitmen studi geologi, studi seismik, akuisisi seismik dan pemboran 2 sumur. Studi geologi kita sudah kerjakan. Seismik sudah dikerjakan, yang belum dikerjakan adalah pengeboran 2 sumur. Tidak kita lakukan karena kita tidak menemukan apa yang dinamakan dengan cebakan geologi tersebut untuk menemukan minyak. Untuk di Semai 2 kami sudah melakukan seperti yang saya sebutkan di atas, seismik sudah dilakukan, studi geologi sudah dilakukan, dan kami bersama konsorsium PTTEP, Impact, dan Pertamina sudah melakukan pemboran 3 sumur eksplorasi. Sayang sekali kita tidak menemukan cadangan minyak di blok tersebut. Itu alasannya 2 blok tersebut dikembalikan. Untuk 2 blok yang lain, kita sedang bernegosiasi dengan perusahaan yang ada di Indonesia untuk diambil alih. Alasannya adalah tidak memenuhi portfolionya Murphy. Pak Yusuf, apa yang kemudian membuat Murphy Oil ini bisa mau mengambil resiko tinggi itu gitu untuk berinvestasi di Indonesia? Apakah memang Murphy Oil pada awalnya sudah bertahun-tahun nih Pak ya, ini memang menganggap Indonesia sebagai salah satu tempat yang strategis, investasinya juga tinggi, apa seperti apa sebetulnya? Indonesia adalah yang menarik dari segi eksplorasi ya, terutama ya, untuk Indonesia bagian timur. Background saya adalah geologis, saya sangat mungkin sangat tertarik dengan geologi, dengan kompleksitas yang ada di Indonesia Timur itu. Baik. Jadi secara teknis Indonesia itu sangat menarik untuk berinvestasi, melakukan kegiatan eksplorasi terutama di Indonesia bagian timur. Pada saat kita datang ke Indonesia, kita memang tertarik karena pada waktu itu terjadi pembukaan daerah yang besar-besaran ya di daerah Semai. Oke. Semua investor datang ke sana untuk mengeksplorasi daerah tersebut. Baik, saya nanti akan kembali kepada Pak Elan untuk bicara kemudian apa yang sudah dilakukan baik dari SKK Migas maupun dari pemerintah untuk kemudian membuat investor ini terus datang, begitu ya. Apakah perizinan mungkin disederhanakan atau seperti apa? Kita akan bahas itu kemudian di jeda berikutnya. Pak Elan dan juga Pak Yusak, pemirsa, kami akan segera kembali.